kita lanjutkan sesi kedua, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Syifa'us Sakim sampai pada hadis yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khafa Allah al-'abdu akhafa Allahu minhu kulla syai', wa idza lam yakhafil 'abdullaha akhafahu Allahu min kulli syai'." Rawahul Baihaqi. Jika seorang hamba merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat semua yang ada di dunia ini takut kepada dia. Dan apabila seorang hamba tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, maka dia yang akan dibikin takut pada setiap sesuatu yang ada di alam dunia ini. Kalau dia takut kepada Allah, beriman, bertakwa kepada Allah, maka seluruh alam semesta takut sama dia. Karena apa? Hambanya Allah yang takut, yang bertakwa. Kalau orang bertakwa jalan malam-malam lewat kuburan, takut apa tidak? Berani, karena dia takutnya cuma sama Allah saja. Ini yang di kuburan malah takut sama dia. Mau menampakkan diri itu malah takut. Wah, kalau saya menampakkan diri bacain ayat kursi, terbakar saya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kalau seorang hamba tidak takut sama Allah, diganti sama Allah, dia akan dibikin takut sama semuanya. Sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, ngaji tidak pernah, malam-malam suruh lewat kuburan, berani apa tidak? Dia yang takut justru. Ya, takut sama siapa? Ya sama semuanya. Karena apa? Allah melemparkan ke dalam hatinya rasa takut kepada setiap segala sesuatu. Ya, takut jalan malam-malam, takut mati, takut ini dan lain sebagainya, karena tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akhlak yang mulia dan seyogyanya setiap orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan rasa takut ini maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin taat kepada Allah, dan akan semakin menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah para alim, para ulama, para orang-orang yang soleh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Makanya para ulama ini tidak mempunyai rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah ulama takut sama orang? Tidak. Takut kepada pemerintah yang zalim? Tidak. Takut kepada jin-jin? Tidak. Apakah para ulama takut miskin? Tidak. Karena apa? Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan yang ada di alam semesta takut kepada para ulama. Kemudian rasa takut kepada Allah ini adalah merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul rasa takut. Bagaimana dia merasa takut kepada Allah kalau tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia berjalan sendirian, kemudian ada perempuan-perempuan membuka auratnya. Kalau dia takut kepada Allah, lihat aurat, apa pejam? Akan memejamkan mata atau menundukkan pandangan matanya, takut kepada Allah. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, maka dia akan melihat aurat. Mumpung
jalan sendirian, tidak ada temannya, ya. Cuci mata. Kemudian dia lewat di suatu jalan, ada dompet jatuh, ada uang jatuh, atau ada motor kuncinya masih nempel. Kalau dia takut sama Allah, ngapain dia? Dia ngelus dodo, ditinggalin, ya, ngusap dada. Ya Allah, ini godaan, nggak ada yang lihat. Takut sama Allah, merasa dilihat, ditinggalin. Tapi kalau tidak merasa takut sama Allah, ya kesempatan, ambil dompetnya, ambil isinya lah, dompetnya taruh lagi. Ada motor kuncinya masih nyantel, nah kesempatan, bablas, langsung starter aja, nggak takut sama Allah. Ya, itulah gambaran orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebagai pejabat, sebagai direksi, sebagai orang yang mempunyai kedudukan dalam perusahaan, atau menjadi pengurus yayasan, atau menjadi pengurus masjid dan lain sebagainya, yang di situ ada pengelolaan uang. Nah, kesempatan tidak ada yang lihat, ambil. Tidak ada yang lihat, ambil lagi, ya. Berapa? Banyak, jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Itu korupsi. Orang yang korupsi itu tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ketika ngambil merasa tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia ngambil. Adapun orang-orang yang korupsi, para koruptor, miliaran bahkan triliunan, kemudian berangkat umroh, di sana depan Ka'bah nangis-nangis, itu hanyalah sebagai penutup daripada dosanya tersebut. Orang koruptor kalau mau tobat bukan hanya nangis di depan Allah, akan tetapi kembaliin uangnya. Ya. Korupsi 10 miliar, ya kembaliin 10 miliar. Jangan korupsi 10 miliar buat daftar umroh 100 juta, buat sedekah 100 juta, di sana nangis-nangis, pulang ke rumah masih ada 9 miliar. Itu bukan taubatan nasuha, kembaliin semuanya. Nah, makanya kalau korupsi itu berat. Bagaimana mengembalikan uang kepada seluruh rakyat Indonesia, sangat berat. Koruptor, ya, nah, ini sangat luar biasa, menzalimi daripada rakyatnya. Koruptor itu yang ketahuan, kalau yang belum ketahuan ya belum koruptor. Merasa nikmat, ya, subhanallah. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita supaya lebih memahami, kita ambil beberapa contoh. Dahulu kala pada saat Bani Israel, ada seorang itu namanya Kiflun. Kiflun ini hidupnya berfoya-foya, ya. Kalau antum semuanya kan rajin ke masjid, kajian. Ini Kiflun itu ngaji babar belas, ya, ke tempat ibadah ya enggak, sukanya foya-foya. Suatu ketika ini pengen mendatangi seorang perempuan yang cantik jelita di kaumnya, dibayar sama dia kurang lebih 25 dinar. Lah kalau 1 dinar 2,5 juta berarti berapa? 125 juta. Nah, sekali ketemu dia bayar 125 juta. Mau, perempuannya mau. Akhirnya suatu ketika sudah janjian ketemu, sudah tidak ada orang berduaan, sudah tidak ada apa-apa. Kemudian dia merasa takut kepada Allah, gemetar karena tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Ya, meskipun dia foya-foya, tapi hal-hal seperti itu, berzina, tidak pernah. Ketika suatu ketika bertemu perempuan, grogi, derdek,
Ndredeg ya mungkin grogi, begitu juga mungkin rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belum pernah ngelakuin seperti ini, perbuatan yang sangat berdosa, dosa besar, berzina, naudzubillah min dzalik. Saking takutnya ini, Kiflun ngomong sama perempuan, aduh saya tidak bisa, saya mau pulang saja, saya takut kepada Allah, ini uang yang sudah saya bayarkan, ambil aja lah. Sampai Kiflun ini pingsan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pas bertemu di kamar sendirian berdua itu bukannya melotot, bukan, takut dia. Beda sama kita nih, kita langsung astagfirullah, kita belum teruji nih, belum tentu kita lolos. Ini Kiflun bisa lolos ya. Dredeg, gemetar, takut kepada Allah, ambil uang 125 juta, ambil PO, saya tak pulang aja, pingsan dia. Akhirnya sama perempuannya, ini pingsan di kamar, ini ngapain ini, bawa tonton keluar, ditaruh di depan rumahnya dia. Bapaknya lewat, besoknya dulu, ini anak saya kenapa kok di sini? Diangkat, ternyata sudah jadi mayat, meninggal dunia. Subhanallah. Pulang sampai di rumah ada tulisan, Allah telah mengampuni dosa-dosanya Kiflun selama hidupnya. Masya Allah. Ya, karena apa? Pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berbuat yang dosa besar, dia takut, akhirnya dia berpaling dari perbuatan tersebut. Itu berat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa lulus, bisa lulus, kita belum tentu. Belum pernah kan? Nauzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ketemu yang seperti itu. Ya, bahaya. Ini Kiflun bisa selamat. Dulu zaman Bani Israel seperti itu. Ada apa-apa langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati nabi yang ada sezamannya. Tadi telah diterima taubatnya oleh Allah, tertulis di pintu rumahnya, Kiflun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena rasa takut. Kiflun mempunyai rasa takut kepada Allah, akhirnya ditinggalkan. Coba kalau tidak mempunyai rasa takut, kira-kira lampu hijau. Astagfirullahaladzim. Kemudian dulu di Yaman juga ada suatu cerita, di kota Tarim itu ada seorang, ya bisa dikatakan bupati atau wali kotanya lah pada saat itu. Wali kotanya itu melihat ini kota kok banyak ahli ilmu, banyak orang-orang yang soleh, cari ahli maksiat tidak ketemu, cari satu pun tidak ketemu di kota ini. Kalau di tempat kita, di kota kita, nyari yang soleh itu luar biasa. Nah ini baru dilantik wali kotanya tuh nyari, ini kota kok makmur, kota kok banyak orang soleh, yang maksiat tidak ada, pengaduan tidak ada, laporan juga tidak ada, perselian sengketa juga tidak ada. Lah saya kerjaannya ngapain sekarang? Kumpulin ulama, wahai penduduk kota, saya minta tolong ditunjuk 100 orang yang pilihan di antara kalian. Terus ditata oleh majelis ulama saat itu 100 nama disusun. Nah ini kebanyakan nih, tolong pilihin 10 dari 100 tadi. Nah, diseleksi sama majelis ulama tadi, tinggallah 10 orang. Ini 10 orang kalau mau ngetes berat, dah sisain satu aja, dipilih dari 10, tersisa 1 orang, yaitu Syekh Salim bin Basri. Akhirnya wali kota itu pengen ngetes, ini penduduk kota benar-benar soleh apa enggak sih? Ini kok kantor wali kotanya kok sepi, pengaduan apa enggak ada. Sampai itu hakimnya itu kayak pensiun lah, berangkat ngantor pulang sepi di sana, tidur toh. Akhirnya wali kotanya sepakat menguji
Syekh Salim, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, di kota tersebut ada seorang ibu-ibu mempunyai anak perawan paling cantik jelita. Sepakat ibu, kamu saya kasih uang yang sangat banyak, jumlahnya sekian. Tapi tolong nanti Syekh Salim suruh mampir sini, anakmu didandani yang bagus, yang cantik jelita. Kalau sudah masuk kunci, biar ngapain dia di dalam. Nah, karena dibayar dapat uang banyak, ini ya putrinya didandani, kasih briefing dulu. Pokoknya nanti kalau ada orang masuk sini, pokoknya copot semua lah. Lihat reaksinya. Nah, ketika ini Syekh Salim ini tiap hari kan ziarah ke para aulia di kota Tarim. Tiap hari melewati rumahnya tadi, si perempuan tadi. Ketika mau lewat, ini ibu-ibu di depan itu nyetop. Syekh, ini anak saya itu sakit, lagi demam, tidak sembuh-sembuh, tolong dibacain doa. Ya. Saya udah, ya enggak apa-apa nanti, tapi saya biasanya ziarah dulu. Habis ziarah tak mampir sini, tak doain. Setelah pulang dari ziarah mampir situ. Nah, setelah situ disambut sama ibunya, tolong doain anak saya, demam. Ini berapa hari tidak sembuh-sembuh. Didoain, diobati tidak sembuh-sembuh, minta doanya, tolong dijenguk. Begitu masuk ke dalam rumah, sama ibunya dikunci dari luar. Nah, tadi kan sudah di briefing putrinya, dandanin cantik jelita, begitu ada orang masuk dibuka, wah, astagfirullahaladzim. Ini orang soleh kalau diperlakukan seperti ini, katanya sakit, ditipu, merasa ditipu, akhirnya orang soleh tadi ngambil sendalnya dipukulin, ceplok. Setiap sandal ini mendarat pada tubuhnya perempuan tadi menjadi koreng, luka, menjadi semacam koreng kudis dan menjala seluruh tubuhnya, menjerit, teriak-teriak. Ibunya khawatir, lah ini kok menjerit? Biasanya orang tidak menjerit-jerit, ya tidak terlalu keras lah, ini menjerit histeris. Kenapa? Langsung dibuka. Wahai ibu, engkau ini barusan bukan masukin ke sini orang manusia, ini seperti dahsyat sekali orangnya, sampai ini kualat ya, karena menguji orang soleh tadi. Akhirnya pulang, komplain sama wali kotanya. Wali kota, ini perawan saya satu-satunya ini kasihan, gara-gara Anda putri saya jadi korengan kudisen, tolong tanggung jawab. Ya, nanti tanggung jawab saya. Akhirnya menemui kepada Syekh Salim, terus terang kemarin itu coba menguji, saya di kota ini nganggur, ini nyari, tidak ada pengaduan sengketa, tidak ada orang komplain juga, tidak ada, aman, sentosa semua, tidak ada kerjaan. Saya pengen nguji. Akhirnya manduk-manduk sayanya sudah. Akhirnya dibacain doa, kemudian disuruh diusapin pada perempuan sehingga sembuh. Subhanallah. Ini yang kita ambil ibrahnya di mana? Nah, ketika seseorang menghadapi suatu hal yang diharamkan oleh Allah, meskipun nikmat buat kita, tapi itu adalah larangan, itu adalah dosa, apalagi dosa besar. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri, menghindari dari ujian tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sangat banyak, yaitu sebagai ibrah buat kita lah. Jadi apapun yang diharamkan oleh Allah jangan kita kerjakan, meskipun itu adalah menyenangkan untuk kita secara zahir. Bertemu dengan perempuan, ada uang, ada harta benda, ini ada jabatan, itu harus berhati-hati karena itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
padahal terik matahari di atas kepala. Ada 7, yang lainnya tidak dapat naungan. Di antaranya adalah rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamal wa qala inni akhafullah. Ada seorang pemuda, seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tapi dia menyatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seorang perempuan diajak oleh seorang laki-laki, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari terik matahari panasnya di padang mahsyar. Hanya 7 orang saja. Makanya kita harus berhati-hati ketika menghadapi ujian dari Allah. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menerjang larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut kepada Allah, maka Allah bagaimana? Semua yang ada di alam semesta dibikin takut sama dia. Sebaliknya, kalau dia tidak takut kepada Allah, dia yang dibikin takut kepada segala sesuatunya. Makanya orang kalau tidak bertakwa, tidak beriman, hatinya selalu bimbang, selalu galau, ya. Dapat nikmat galau, tidak dapat nikmat galau, ya. Punya rumah besar, kemudian uang banyak galau, ini jangan-jangan, ya. Tidak punya uang, proyek gagal, apalagi tambah stres karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi takut kepada semuanya yang ada di alam semesta ini. Tapi kalau takut kepada Allah, orang-orang yang tadi, maka semuanya akan dibikin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal nih, kita ketemu sama orang soleh, dia dikasih uang tidak mau, diuji dengan perempuan tidak mau, dikasih jabatan tidak mau. Kita ketemu sama dia, kita takut apa dia yang takut sama kita? Kita yang takut sama dia, ya. Wah, jangan. Wah, ini saya takut kualat, bisa-bisa saya nanti kamu begini. Kita jadi yang takut. Tapi kalau ada orang dikasih uang mau, disogok mau, kita takut sama dia enggak? Enggak, dia takut sama kita. Kita yang ngasih uang ke dia. Hati-hati nih, mapnya saya buka nih. Dulu ada suatu cerita, jadi ada seorang saudagar kaya mempunyai anak perempuan, ya. Ini contohnya banyak kisah perempuan ini. Jadi punya anak perempuan, tidak pernah keluar rumah, tidak pernah berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya, selalu beribadah kepada Allah, selalu membaca Quran, berzikir, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika rombongan Pak Haji saudagar kaya ini sama keluarganya, sama kerabat-kerabatnya, tetangganya ingin menunaikan ibadah haji. Kan naiknya zaman dulu pakai onta. Pas melintas di suatu hutan, jalannya di situ itu ada singa, segerombolan singa. Kira-kira kita lintasi apa kita tunggu dulu singanya pergi? Kalau kita lewati, bisa-bisa singanya menerkam. Dia menerkam ontanya, bisa menerkam orangnya juga. Akhirnya berhenti, bertahan di kampung sebelah ini. Di sana singa-singanya bertahan di sini bikin tenda, kemah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, anak perempuannya ini kan tidak pernah keluar, selalu di tenda terus. Tidak tahu kita itu saking patuhnya sama ayahnya, ibunya, suruh berhenti kita berkemah di sini, ya berkemah. Tidak tanya kenapa. Sampai 3 hari kok masih di sini, kita kapan sampai Mekahnya tanya. Wahai ayahanda, ini kenapa kita kok berkemah di sini lama sekali sampai 3 hari? Kata ayahnya, wahai putriku, kita sebetulnya ada halangan. Ini kita mau melintasi hutan, di tengah hutan ada segerombolan singa, kita tidak berani untuk melintasi. Ini perempuannya
anaknya orang solehah, takut kepada Allah, selalu beribadah, tidak pernah melakukan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu, wahai ayah. Begini ayah, tolong sampaikan salam saya kepada singa-singa tadi. Ini keheranan ayahnya. Akhirnya disampaikan, wahai singa-singa, dari cara jauh, tidak mendekat ya akhi. Ini putri saya namanya Fulanah, kirim salam buat kalian semua. Ini subhanallah, singanya minggir semua. Akhirnya satu rombongan bisa lewati. Kok bisa segerombolan singa takut sama seorang perempuan baru dikirim salam? Karena apa? Perempuan tersebut adalah orang yang sangat takut dan bertakwa kepada Allah, sehingga seluruh alam semesta dibikin takut kepada dia. Termasuk singa-singa takut kepada perempuan tersebut. Lah kalau ada orang ke hutan diterkam sama singa, ya berarti dia tidak bertakwa kepada, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut kepada singa. Tapi kalau orang yang betul-betul takut kepada Allah, alam semesta ini betul takut kepada dia. Sayyidina Umar Ibn Khattab, siapa yang tidak kenal dia? Rasa takutnya seperti apa? Sampai pada takut, musuh orang musyrik, orang kafir takut sama dia, ya. Jangankan manusia, bangsa jin takut iblis sama dia. Khalifah Umar lewat gang sini, iblis papasan tidak berani, muter gang sampingnya. Kata Rasulullah, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhir. Kata Rasulullah kurang lebih, kalau Umar lewat satu gang, maka setan muter lewat gang yang lain, tidak mau berpapasan. Itu orang karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Hadisun sahihun rawahul Baihaqi. Ahli iman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini dikaitkan oleh Nabi antara keimanan dengan akhlak. Kalau akhlaknya semakin tinggi, berarti imannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah yang lain, akan tetapi justru akhlak yang mulia ini yang menjadi penyempurna dari iman seseorang. Semakin sempurna akhlakul karimahnya, maka semakin sempurna iman orang tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berkata jujur. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersifat amanah. Mengajarkan kepada kita menghormati kepada orang yang lebih tua, meskipun hanya selisih 1 hari, kita harus mengutamakan dia, menghormati. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bertawadhu, rendah diri kepada sesama. Rasulullah mengajarkan kita untuk bersifat malu berbuat maksiat, bukan malu berbuat taat. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, merahmati dan menyayangi, dan lain sebagainya. Akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa meneladaninya, maka bisa menyempurnakan iman orang tersebut. Semakin mulia akhlaknya, semakin sempurna imannya. Jadi kalau kita tidak bisa mengejar orang-orang soleh dengan banyaknya ibadah, banyak sholat, banyak
puasa dan lain sebagainya, minimal jangan ketinggalan. Akhlak kita harus kita pupuk, jangan sampai kita ketinggalan. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki akhlak kita meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, bisa menjadi katrol kita, iman kita semakin tinggi di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang paling besar adalah Rasulullah SAW. Rasulullah telah memberikan contoh suri tauladannya kepada kita. Tidak hanya mengajarkan kepada kita, akan tetapi Rasulullah juga melaksanakan untuk dirinya sendiri sebelum mengajarkan kepada kita. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad merupakan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa khiyarukum li nisaihim. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada perempuannya atau kepada istrinya. Orang yang baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya baik ketika di luar, sama orang lebih tua hormat, kepada ulama dia hormat, dia tawaduk kepada orang, dia berkata lembut kepada orang. Tapi kalau di rumah sukanya ngamuk, ya. Hampir tiap minggu ada piring terbang, piring dada ambil gelas, ya. Ini apakah termasuk orang yang baik? Bukan. Kata Nabi, orang paling baik adalah orang paling baik kepada istrinya. Kepada orang lembut, kepada istrinya harus lebih lembut. Kepada orang memuliakan, kepada istrinya harus lebih memuliakan. Dan itu berat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperlakukan kepada orang lain dengan memperlakukan kepada istri atau kepada suami itu agak berat, berbeda. Karena kalau dengan orang lain kan dilihat, disorot, apalagi upload status segala macam. Tapi kalau kepada keluarga kita kan tidak dilihat sama orang, itu berat sekali, ya. Jangan sampai, kata Nabi jangan sampai menjadi raja di rumahnya sendiri. Kalau di luar masya Allah kelihatannya akhlaknya mulia, tapi kalau sudah di rumah itu kayak raja di raja, ya. Tiap hari ngamuk, berkata keras, teriak-teriak, ya. Lempar piring, lempar gelas, lempar apa lagi, ya. Tapi kalau lempar rupiah masih mending. Lagi ngamuk rupiah, itu semakin besar kepalanya, itu semakin bahagia lah. Bukan seperti itu, bukan menjadi raja di rumahnya sendiri. Jadi raja ke rakyatnya, anaknya, istrinya, sungguh raja yang sangat hina, ya. Dia sudah di anggota keluarga itu paling tinggi, paling jadi pemimpin. Jangan sampai berbuat kasar kepada rakyatnya. Nah, kita harus lemah lembut kepada orang, lemah lembut kepada keluarga, anak dan istri kita harus lemah lembut. Kepada orang lain sayang, kepada anak istri juga sayang. Dengan kepada orang lain sabar, kepada anak istri juga sabar. Kepada orang lain tawaduk, kepada anak dan istri juga bertawaduk. Orang yang paling baik, kata Nabi, adalah orang yang baik, paling baik kepada istrinya. Dan ini di akhir zaman juga termasuk ujian, ya. Banyak juga ada orang diuji sama Allah mendapatkan istri yang terkadang ada yang cerewet, ya. Ada yang macam-macam lah, ya. Ini juga ada zaman dulu. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk bersabar dan meneladani, sebab perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Makanya kalau kita, ya,
hitung rusuk kanan sama kiri kan beda, hilang satu ya. Nah itulah cikal bakal istri itu diciptakan dari tulang rusuknya. Jadi coba hitung, rusuknya hilang berapa? Kalau hilang satu berarti istrinya satu. Ya bukan juga, mungkin kalau hilang satu itu mungkin ada yang dibagi dua, rusuknya dibagi tiga, bagi empat. Maksudnya kata Nabi diciptakan dari tulang rusuk bagaimana? Bengkok. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dilurusin dipaksa bisa patah. Kalau memberi nasihat kepada perempuan dengan nasihat yang keras bisa patah. Tapi kalau dibiarin itu semakin bengkok, semakin bengkok, semakin bengkok. Jadi dilurusin dengan cara apa? Dengan cara pelan, jangan cara pelan, dengan cara pelan. Dulu ada sahabat Nabi datang pada saat zaman Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Datang kepada Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Dia mau berkeluh kesah tentang rumah tangganya. Di rumah diomelin, dicerewetin, sampai di rumahnya Sina Umar mau ketok pintu di depan rumahnya, berhenti. Kenapa? Dengar teriakan, ada seorang perempuan teriak kepada Sayyidina Umar. Aduh, ini saya mau mengeluh diomeli di rumah, lah dia kok diomeli juga. Mau assalamualaikum itu ragu dia. Assalamualaikum apa enggak? Ini ketok jadi apa enggak? Pulang aja lah. Mau pulang, Amirul Mukminin datang. Kesini, kenapa? Ya tadi itu saya mau curhat, mau berkeluh kesah, saya di rumah istri saya kok begini-begini. Kata Sina Umar apa? Sama. Loh kenapa kamu sabar? Ya kita kan diperintah untuk bersabar. Bagaimanapun juga itu adalah istri kita, tanggung jawab kita. Kita dimasakin sama dia, kemudian kita dilayani sama dia, kita harus bersabar. Oh gitu caranya. Akhirnya dia pulang. Jadi ada sebagian orang diuji sama Allah karena istrinya atau anak perempuannya, kata Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada perempuannya. Jadi mungkin itu sebagai ladang ibadah, mungkin sholatnya kurang, ibadahnya kurang, sedekahnya kurang, tapi dengan bersabar kepada istri bisa menjadikan ladang ibadah. Pahalanya tidak kelihatan, tapi itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang paling baik kata Nabi. Orang paling baik kepada siapa? Kepada istrinya. Ya kawan dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saya sedikit tambahan waktu ya. Ada cerita mengenai tentang kesabaran terhadap seorang perempuan. Dulu di kota Hadramaut di Yaman juga ada seorang syekh bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Siapa? Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Itu sekarang makamnya seperti di tengah padang pasir. Kisahnya bagaimana? Jadi kisahnya itu dia nges, tiap hari diomelin sama istrinya, dipaitu terus, kerja datang terlambat dipaitu, datang gasik dipaitu, membawa bahan makanan dipaitu, tidak bawa dipaitu, pokoknya dipaitu terus. Subhanallah, sabar orangnya. Karena kesabarannya tadi, Allah menundukkan ada dua macan yang membantu dia ya. Tiap pagi dia pergi ya, ke hutan nyari kayu, tapi yang bawain kan ada macan tadi. Karena dia apa? Bertakwa kepada Allah, sabar kepada istrinya, semuanya dibikin takut sama Allah, sama dia. Nah kisahnya itu dia ada dua macan yang mengikuti dia, membantu, bawain tiap pagi, pulang berangkat pagi, pulang maghrib, begitu terus tiap hari ya. Dan dia apa? Berpuasa. Ketika pagi hari mau berangkat kan sudah makan sahur, kemudian pulang tuh maghrib, makan di rumah. Istrinya tidak tahu kalau dia puasa, kan tidak pernah siang hari di rumah, di luar terus, ternyata dia puasa. Nah ini makanya ditundukkan sama Allah dua macan untuk mengawal dia. Sabar. Sampai suatu ketika memuncak
ini di Pauido itu tidak umum, lebih daripada biasa. Akhirnya dia galau. Ya sudahlah, saya tak pergi aja, pergi untuk berkeliling mengembara, beribadah kepada Allah aja lah, sudahlah. Akhirnya dia beribadah, berkeliling dari satu ke tempat yang lain, dari masjid ke masjid, ibadah sampai ketemu ada 2 orang juga yang pengelana, yang ibadah dari masjid ke masjid. Kan dulu, zaman dulu masih banyak ya kita jumpai berkelana dari masjid ke masjid, dari suatu tempat ke tempat hanya beribadah kepada Allah. Hei teman, bro, saya mau gabung, boleh enggak bro? Ya boleh. Kamu dari mana? Saya Abdurrahman, saya dari tempat ini. Gimana caranya? Ada syaratnya. Setiap hari kita piket, 1 orang bikin makanan. Misal 1 hari ini saya, besok dia, besoknya kamu, besoknya saya lagi muter. Setiap hari 1 orang. Oh yo gampang, cuma bikin makanan toh. Iya. Akhirnya bergabung, ibadah, kemudian berzikir bareng-bareng. Ya karena mereka ahli ibadah semua, puasa bareng, zikir. Waktunya datang waktu makan. Loh ini kok katanya piket, kok ndak cari kayu, ndak nyari makan. Pas waktu makan, ini yang dapat giliran apa? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Cari makanan kok berdoa, ndak masak, ndak belanja. Subhanallah, mereka kekasih Allah semua ternyata, ibadah toh. Tiba-tiba tuh datang hidangan, ndak tahu dari mana dapat hidangan, masih kemepul, ada asapnya, subhanallah. Makanya makan. Gimana nih caranya, kata dia. Makan. Besok gantian yang kedua, ibadah, zikir, ndak mikir macam-macam. Waktunya mau jatah makan nih, ya ndak belanja, ndak cari kayu juga ndak. Waktu makan dia doa. Datang lagi hidangan. Aduh, bahaya besok ini saya ini. Masa saya masak sendiri. Ini cuma doa. Ya ini doa. Masa besok saya masak cari kayu lagi kayak di rumah. Aduh, nyoro saya nih. Sudah di rumah nyoro, di sini nyoro lagi suruh dongo. Gimana doanya ini? Tak lari saja malam ini. Kalau lari mau pulang, takut ditamrat isinya. Sudahlah, sabar. Sampai besok. Waktu besok makan, dia bingung. Mau masak malu, mau doa gimana cara doanya, ya sudah. Ya Allah, saya pasrah. Janganlah Engkau mempermalukan saya ya Allah di hadapan mereka para kekasih-Mu. Mungkin ya Allah, saya doa dengan berwasilah sama orang-orang yang dia wasilah itu. Dia doa wasilahnya siapa sih, saya tidak tahu. Pokoknya saya doa wasilahnya dengan yang dia wasilahi. Ya Allah, jangan permalukan saya. Subhanallah, dia ternyata muncul hidangan dari tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki tanpa disangka-sangka. Hidangannya tuh banyak sekali, sampai 2 orang tadi kaget. Ini orang baru tuh ngene ngene rek. Waduh, kalah ini. Kaget dia sendiri kan, wah ternyata mandi tuh ngene. Dia sendiri kaget. Subhanallah, dia tuh sebetulnya orang soleh, tapi tidak nyadari kalau dia soleh. Karena tiap hari diomelin terus. Masa orang diomelin terus kayak gini, saya orang soleh sih tidak mungkin kayaknya ini. Tapi pas doa munculnya banyak. Akhirnya 2 orang itu tanya, brother, kamu orang baru kok doanya bisa mustajab, dapat banyak, itu doanya apa? Ya saya mau ngasih tahu, tapi syaratnya kamu kasih tahu dulu. Kamu tadi doanya apa? Kita saling share, kamu doanya apa, saya doanya apa. Itu ternyata ini 2 orang tadi, saya itu kalau doa pengen cepat dikabul sama Allah, saya tawasul sama 1 orang namanya
Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Loh, itu kan aku. Lu kok bisa begitu? Oh iya, dia itu orang soleh, waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya tidak putus, dan dia dapat ujian dari Allah. Sama istrinya suka diomelin, tapi dia sabar. Makanya kalau saya tawasul sama dia, itu langsung kabul, kata dua orang tadi. Masa iya aku ini? Akhirnya dia cerita awal sampai akhir, karena sudah terbongkar ini, akhirnya identitasnya, akhirnya dia pulang. Subhanallah, istrinya tobat di rumah. Ya Allah, aku ditinggal bojoku lunga, mbuh ning endi, kapan pulangnya, perginya kemana, mau telepon belum ada telepon, WA belum ada WA. Tobat ya Allah Gusti, lah mending gak usah ngomel-ngomel lah, yang penting bojoku ning omah. Tobat-tobatan nasuha, perempuannya jadi sopan, santun, beradab sama suaminya, itu lemah lembut. Akhirnya syekhnya tadi, Syekh Abdurrahman Jalban, pulang sampai di rumah disambut. Alhamdulillah. Subhanallah, ini dapat hikmah istrinya, suaminya juga dapat hikmah. Ternyata dia ditawasuli sama orang, ternyata dia orang soleh, baru sadar ya. Akhirnya kehidupan seperti biasa, jadi rumah tangga biasa, senang, alhamdulillah. Ini berkat daripada kesabaran terhadap perempuan. Akhirnya karena sudah biasa, dia pergi pagi biasa ke hutan cari kayu, tapi pulangnya mikul sendiri kayunya. Lah tadi macannya kemana yang dua? Ya biasanya bantu, karena saya di rumah itu repot di paido terus, sekarang di rumah sudah ada di paido, akhirnya macannya pergi. Kira-kira kalau antum milih yang mana? Di paido dapat macan, apa di rumah ada di paido tapi macan hilang? Subhanallah, kisah ini sangat terkenal sekali di ulama Yaman, keteladanan daripada Syekh Abdurrahman Bajal Haban yang sabar terhadap istrinya. Ini ternyata ada hadisnya, melaksanakan hadis Nabi Muhammad SAW, wa khiyarukum linisaikum. Orang yang paling baik dari sekian orang yang baik ini adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Pingin imannya sempurna, pingin jadi orang yang paling baik, adalah pertama, jadilah orang yang berakhlakul karimah, maka sempurna imannya. Dan berbuat baiklah kepada istrinya, maka menjadi orang yang paling baik di sisi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa mendapatkan manfaat, keberkahan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, bisa menuntun kita supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita kembali lagi di kajian di pekan depan setiap hari Sabtu ba'dal Isya di Masjid Hotel Gracia bersama Majelis Anwarul Haramain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.